Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 Statistika yang beranggotakan Mukhotimatus Sholihah, Diska Huni Muslimah Hilta, Fitahul Maghfirah, dan saya sendiri Muhammad Edo Firmansyah. Di sini kelompok kami akan memberikan penjelasan tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam membuat suatu laporan penelitian agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terdapat beberapa tujuan dalam penyajian data, antara lain 1. Memberi gambaran sistematis. 2. Data lebih cepat ditangkap. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, memudahkan proses pengambilan keputusan. Penyajian data dapat dibuat dengan dua langkah. Yang pertama, pembuatan distribusi frekuensi, dan yang kedua, pembuatan grafik. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Terdapat 3 langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data dengan cara menentukan banyaknya kategori dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dan menentukan interval kategori dengan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Dan yang ketiga, melakukan tabulasi, yakni memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Dalam grafik sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah histogram, yang kedua adalah poligon, dan yang ketiga adalah ogive. Selanjutnya kita fokus di yang pertama dulu ya, yaitu histogram. Apa sih yang dinamakan histogram itu? Histogram adalah diagram dalam bentuk balok yang menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal yaitu X dan frekuensi kelas pada sumbu vertikal yaitu Y. Nah, teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa kotak yang memiliki lebar itu menunjukkan interval kelas atau panjang kelas. Sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dan perhatikan juga di kotak yang warna biru itu tingginya sampai 19. Nah, 19 itu merupakan frekuensi pada kelas tersebut. Yang maksudnya adalah tingginya kotak menunjukkan frekuensi pada data yang disajikan. Dan mari kita bandingkan antara tabel frekuensi di sebelah kiri dengan diagram histogram di sebelah kanan. Menurut kalian, mana yang lebih menarik di antara keduanya? Nah, benar sekali. Jadi yang lebih menarik adalah yang histogram. Karena memang histogram ini memiliki warna yang bermacam-macam sehingga menarik perhatian penelitinya dibandingkan dengan tabel frekuensi yang berada di sebelah kiri. Selain itu, histogram juga lebih mudah untuk membandingkan data dari yang pertama kepada data yang kedua dibandingkan dengan tabel frekuensi. Kita akan lebih rumit untuk membandingkan dari masing-masing data tersebut. Nah, sekarang teman-teman kita beralih topik, bagaimana membuat histogram. Dalam tabel frekuensi tersebut sudah dapat kita ketahui berapa usia, frekuensi, dan tepi kelas. Dan selanjutnya kita juga perlu mengetahui batas atas dan batas bawah. Sekarang coba perhatikan pada kolom usia, kita akan mencari batas bawah dan batas atas. Nah, mana sih batas bawah itu? Batas bawah itu yang terdiri dari 16, 21, 26, 31, dan 36.
Sedangkan batas atas itu terdiri dari 20, 25, 30, 35, dan 40. Kemudian, langkah pertama dalam membuat histogram adalah kita harus menentukan tepi kelas. Jadi, dalam tabel frekuensi tersebut terdapat batas kelas dan tepi kelas. Itu masing-masing memiliki arti yang berbeda ya. Kalau yang dimaksud batas tadi kita sudah membahasnya ya. Namun kalau yang tepi kelas kita harus mengurangi dan menambah dengan 0,5. Dan sekarang kita akan mencari satu-satu. Kita akan mencari tepi kelasnya ya. Yang pertama dari kelas bawah. Caranya dengan memasukkan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Contohnya, kita menggunakan di kelas yang pertama, yaitu 16. Dan sekarang kita kurangi 0,5. Sehingga hasilnya menjadi 15,5. Nah, itulah yang dinamakan dengan tepi kelas. Kemudian kita akan mencari juga yang namanya tepi kelas atas. Jadi kita akan memasukkan batas atas dengan ditambah 0,5. Seperti contoh, pada kelas yang pertama itu ada 20, usia 20, dan itu ditambah 0,5. Yang sehingga hasilnya menjadi 20,5. Nah, itulah yang dinamakan dengan tepi kelas atas. Jadi dalam menentukan tepi kelas itu harus sesuai. Menentukan tepi kelas bawah berarti harus sesuai dengan batas bawah. Dan menentukan tepi kelas atas berarti disesuaikan dengan batas atas. Dan itu juga berkelanjutan sampai kelas yang paling bawah. Ada yang dikurangi dan ada yang ditambah 0,5. Kemudian, setelah kita menentukan tepi kelas, langkah yang kedua dalam membuat histogram adalah menuliskan tepi kelas pada sumbu X. Pada sumbu Y, kita akan menuliskan tepi kelas atau usia. Kemudian pada sumbu X kita akan menuliskan frekuensi. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita harus menggambar setiap frekuensi. Kita harus membuat kotak-kotak, kemudian tingginya disesuaikan dengan frekuensi pada sumbu X. Nah, gimana? Mudah kan dalam membuat penyajian data bentuk histogram? Nah, setelah kita membuat histogram, sekarang kita beralih ke poin yang kedua, yaitu poligon. Jadi dalam penyajian data berbentuk poligon ini terlihat hanya seperti ada garis dan titik-titik yang saling menghubungkan. Nah, jadi memang membuat poligon ini kita akan menentukan titik-titik mana dan baru kita hubungkan. Nah, kita juga akan membandingkan kenapa sih kita menggambar poligon seperti ini, manfaatnya apa, gitu kan. Jika dilihat dari tabel frekuensi, maka untuk mengetahui pola naik turunnya akan sulit dibandingkan dengan poligon. Nah, dengan poligon ini kita lebih mudah untuk mengetahui pola data. Bisa diperhatikan dalam sebuah poligon pasti ada garis yang menurun, terus naik lagi, turun, naik, turun, standar seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan pola data. Nah, sekarang kita langsung saja bagaimana membuat poligon. Yang pertama adalah kita harus menentukan nilai tengah.
Dan bagaimana cara kita menentukan nilai tengah? Dengan cara menjumlahkan batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian hasilnya dibagi 2. Ataupun tanpa rumus juga bisa teman-teman, jadi dengan merentangkan angka dan kita ambil angka yang tertengah. Seperti contoh, ada 5 angka pada batas bawah dan batas atas, yaitu 16, 17, 18, 19, dan 20. Sekarang kita ambil angka yang tertengah. Angka yang tertengah adalah terletak di 18, karena 16, 17 berada di sebelah kiri, sedangkan 19 dan 20 ikut di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi 18 tersebut adalah termasuk nilai tengah. Nah, teman-teman bisa menggunakan dari cara yang satu ataupun cara yang kedua. Kemudian langkah yang kedua, kita juga harus menuliskan nilai-nilai tengah pada sumbu X. Jadi nilai tengah ini nantinya akan mewakili nilai-nilai dari interval kelas. Maksud saya adalah nilai kelas. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus menentukan titik frekuensi tiap nilai tengah. Jadi nilai frekuensi itu nanti kita akan letakkan pada sumbu X. Maksud saya nilai tengah itu nanti akan menjadi pada sumbu X dan frekuensi tetap pada sumbu Y. Nah, demikian cara membuat penyajian data bentuk poligon. Nah, yang terakhir kita akan beralih ke penyajian data dalam bentuk OGIF. Nah, OGIF sendiri itu merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi yang kumulatif. Jadi kita akan menjumlahkan semuanya. Jadi nanti datanya akan bertambah. Nah, dalam OGIF itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu OGIF positif yang artinya itu meningkat, dan kedua yaitu OGIF negatif yang artinya itu menurun. Kemudian nanti kita juga akan membandingkan antara OGIF positif dan OGIF negatif. Kita bahas yang OGIF positif terlebih dahulu. Jadi dalam OGIF positif kita akan menentukan tepi kelas. Seperti contoh tabel distribusi frekuensi, di situ ada batas atas yaitu 20 dan tepi atas yaitu 20,5. Nah, setelah kita menentukan tepi atas dari batas atas tabel tersebut, selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Jadi melihatnya itu dari tepi atas. Berapa frekuensi kumulatif kurang dari 20? Bisa kita lihat sendiri, yaitu 19. Jadi kita harus selalu ingat sistemnya yaitu menggunakan kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari. Contoh selanjutnya kita beralih ke kelas selanjutnya, yaitu berapa frekuensi kumulatif kurang dari 25,5. Bisa dilihat sendiri, frekuensi kumulatif
kurang dari 25,5 adalah 15 dan 19. Nah, kedua frekuensi tersebut kita jumlahkan sehingga menjadi 34. Nah, dalam penyajian data OGIF positif antara frekuensi dengan frekuensi kumulatif kurang dari, nilai akhirnya jika dijumlahkan harus sama. Maksudnya dalam frekuensi yang awal yang biasa jika dijumlahkan semisal mendapatkan hasil 80 dan frekuensi kumulatif kurang dari, nilai hasil yang ditemukan nilai akhirnya adalah 80. Nah, ini harus sama. Apabila tidak sama berarti dari awal ada kekeliruan dalam menentukannya. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat grafiknya seperti di sebelumnya. Jadi yang sumbu X itu kita letakkan sebagai usia, sedangkan yang sumbu Y kita jadikan sebagai frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian dalam menuliskan pada sumbu X, yang pertama kita tuliskan adalah tepi bawah. Jadi tepi bawah pada usia adalah 15,5. Kemudian selanjutnya kita menuliskan tepi atas. Jadi di situ kita menuliskan tepi atas yaitu 20,5, 25,5, 30,5 dan seterusnya. Setelah itu tinggal kita sesuaikan dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan seterusnya. Kemudian kita tinggal tarik garis dari titik tepi bawah yaitu 15,5. Karena 15,5 tidak ada data ya, jadi itu maksudnya adalah 0. Kemudian kita tarik sampai ke yang 40,5 sehingga membentuk suatu garis yang meningkat. Nah, inilah yang dinamakan OGIF positif. Jadi maksudnya adalah meningkat, polanya meningkat. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai OGIF negatif. Jadi sebenarnya sistemnya sama, namun kita akan bermain sedikit pada frekuensi kumulatif. Jadi yang membedakan adalah apabila OGIF positif, frekuensi kumulatifnya pasti kurang dari. Sedangkan kalau OGIF negatif, frekuensi kumulatifnya lebih dari. Jadi langkah yang pertama kita harus menentukan tepi bawah setiap kelas. Jadi tepi bawah pada kelas yang pertama adalah 15,5. 15,5 tersebut didapatkan karena pada batas bawah dikurangi 0,5 sehingga menjadi 15,5. Begitu seterusnya dalam menentukan tepi bawah. Selanjutnya kita beralih ke kolom frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau tadi OGIF positif itu kurang dari, sekarang kita OGIF negatif yaitu lebih dari. Langsung saja memasuki contoh. Jadi dalam tepi bawah yang pertama adalah 15,5. Kemudian kita cari berapa frekuensi kumulatif yang lebih dari 15,5. Jadi ada berapa?
Jadi tidak hanya satu kelas saja. Jadi kita juga harus menjumlahkan seluruh kelas yang dimana lebih dari 15,5. Kemudian kita beralih ke kelas yang kedua, yaitu 20,5. Nah, berapa frekuensi kumulatif lebih dari 20,5? Di situ ada beberapa kelas, jadi kita hanya perlu mengurangi dari frekuensi kumulatif yang pertama dengan frekuensi yang biasa seperti 19, 15. Kemudian seperti contoh 80 dikurangi 19 yang menghasilkan 61. Dan kita akan melanjutkan ke kelas selanjutnya. Jadi kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari 25,5 dan begitu seterusnya. Nah, setelah mengetahui semua nilai frekuensi kumulatif lebih dari, kita langsung jabarkan dalam grafik OGIF-nya. Jadi seperti pada sebelumnya, OGIF positif, kita tinggal membalikkan dan kita tinggal menyesuaikan antara frekuensi kumulatif lebih dari dengan frekuensi yang terletak pada sumbu Y. Mohon maaf, maksud saya itu yang terletak pada sumbu X, yaitu tepi bawah. Kemudian yang terletak pada sumbu Y adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Mohon maaf tadi sedikit terbalik. Jadi yang pertama kita tuliskan pada sumbu X adalah tepi bawah, yaitu 15,5, dan kita sesuaikan pada frekuensi kumulatif lebih dari terletak pada titik 20, dan begitu seterusnya. Setelah kita menentukan titik-titik yang sesuai dengan tepi bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari, kita harus menarik garis halus dari data yang pertama sampai yang terakhir. Jadi bisa kita bandingkan ketika kita membuat OGIF positif, pasti garisnya akan semakin meningkat, semakin menaik. Berbeda dengan yang OGIF negatif, garisnya akan semakin menurun. Jadi itu adalah perbedaan OGIF positif dengan OGIF negatif. Nah, apakah kalian tahu penggunaan OGIF dalam kehidupan nyata? Jadi, seperti contoh, penggunaan OGIF pada data terpapar virus corona di Jakarta pada tahun ini. Jadi, Menteri Kesehatan menggunakan catatan data, penyajian data dalam bentuk OGIF positif sehingga memudahkan untuk memahaminya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.